Halo sahabat semua, sahabat Mustafa Saragi bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi. Oke sahabat semua, di sini kita akan membahas tentang soal CPNS untuk persiapan CPNS 2023 yang akan segera dibuka di tahun depan. Nah, kenapa kita harus membahas dari sekarang? Persiapan itu sangat penting dimulai dari sekarang. Dan untuk sahabat sekalian, nah untuk informasi-informasi seputar CPNS ataupun P3K bisa diikuti di channel Mustafa Saragi. Nah, kali ini kita akan membahas soal CPNS yang sering keluar, yaitu kali ini kita akan membahas tentang TIU, yaitu aritmatika dan pecahan sederhana. Untuk materi-materi selanjutnya kita akan bahas lengkap di channel Mustafa Saragi. Tetap ikuti terus perkembangan channel Mustafa Saragi seputar CPNS 2023. Oke sahabat belajar, kita langsung saja mempersingkat waktu ke bagian pembahasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tentang TIU untuk seleksi CPNS bagian seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini yaitu soal seperti ini sangat sering keluar ya teman-teman, yaitu kita baca jika 8 kali 8 dikali S sama dengan 16 kali 16 kali 16, maka nilai S adalah, nah nilai S siapa? Yaitu yang ini. Oke, untuk soal seperti ini kita akan menjawab dengan cara seperti ini. Yang ditanya adalah si S. Oke, artinya S sama dengan yang 16 ini tetap 16 dikali 16 dikali 16 per. Oke ya, kenapa per? Karena 8 dikali 8 yaitu jika dikalikan silang maka akan kembali seperti soal yang ini. Jadi di sini kita buat 8 dikali 8. Jadi konsepnya jika ada sama dengan dikali silang. Nah, jika ini dikali silang akan kembali ke bentuk soal seperti ini. Nah, karena ini dicari nilai S, maka bisa kita buat bentuknya seperti ini. Maka supaya lebih gampang, ini langsung saja bisa kita bagi ya, 16 dengan 8 dan juga 16 dengan 8. Nah, 16 dengan 8 ini yaitu 2, ya benar. Dan 16 dengan 8 ini juga sama, 2. Maka yang tinggal adalah 2 dikali 2 dikali 16. Nah, berapa hasilnya? 2 kali 2 yaitu 4. Maka 4 dikali 16 sama dengan, iya, hasilnya adalah 64. Kita lihat optionnya, mana jawaban yang benar. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa 2/3 dari 66%? Nah, di sini menjawab soal seperti ini. Nah, sangat sering keluar bentuk-bentuk persen dan bentuk soal seperti ini, yaitu kita tulis ulang dulu soalnya. 2/3 dari, kalau ada kata dari berarti itu adalah kali. Oke, paham ya? Dikali 66%. 66% itu sama dengan 66 per, iya, 66 per 100. Oke, sudah gampang ya kalau sudah seperti ini. Nah, karena ini bentuk perkalian, ya, berarti ini bisa kita bagi. Kenapa harus kita bagi? Karena 66 dibagi 3 itu bisa habis ya. Yaitu di sini jadi, iya benar, 6 bagi 3 yaitu 2 sama jadi 22. Nah, yang tersisa yaitu 2 kali 22 per 100. Yang dimana hasilnya adalah, iya, 44 per 100. Nah, jika di sini per 100, maka hasilnya adalah 0,44. Ya, tahu dari mana ya? Jadi jika misalkan 44 per 10, ini adalah, ya, jadi 1 di belakang koma. 4,4. Jika per 100 berarti 2 di belakang koma. 1, 2. Maka 0,44. Jika 44 per 1000, maka karena 3 nolnya, seperti tadi, 3 di belakang koma. 0,044. Maka untuk hasil yang ini sama dengan 0,44. Maka jawaban yang benar adalah yang, iya, yang E, 0,4400. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3, yaitu 141,47
dibagi 32,9 sama dengan, nah bentuk soal seperti ini juga sangat sering keluar di soal TIU. Oke, ini itu operasi pada bilangan masih pecahan biasa ya. Nah, jadi kalau soal seperti ini tidak usah bingung ya teman ya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini ya kita buat saja ini ke bilangan bulat terdekat, kita bulatkan 141 berarti bisa kita buat ke 140 supaya lebih mudah, dibagi, nah 32,9 lebih dekatnya ke 30, yaitu ke angka-angka yang bisa kita habiskan begitu ya. Karena kenapa? Karena pilihannya pun semuanya jauh-jauh, yaitu 0,43 ke 43, 3,04, 4,03, 4,3. Jadi semua pilihannya ini, opsinya ini adalah tidak berdekatan, maka bisa kita bulatkan supaya nanti kita tidak bingung. Nah, sama dengan ini kan bisa kita habiskan ya. Oke, yang tersisa siapa? Yaitu 14 dibagi 3. 14 dibagi 3. 14 dibagi 3 yaitu kita dekatkan dulu, 15 bagi 3 kita tahu berapa? Ya, 5. Mendekati 5, tinggal kita lihat opsi mana yang mendekati 5. Oke, jawaban yang benar adalah D. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. 0,36 pangkat setengah. Nah, kalau soal seperti ini kita lihat opsinya. A 3,6, B 0,36, C 0,06, D 0,60, E 0,63. Oke, kita tahu bahwasanya jika pangkat setengah itu adalah bentuk akar. Contoh misalkan kalau 3 pangkat setengah ini sama dengan ya akar dari 3. Misalkan lagi contoh selanjutnya 9 pangkat setengah ini sama dengan akar dari 9. Oke, jadi dari soal ini bisa kita buat yaitu 0,36 pangkat setengah sama dengan akar dari 0,36. Maka hasilnya adalah akar dari 36 yaitu 6, maka 0,6. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5, yang dimana soal-soal seperti ini juga sangat sering keluar di tes CPNS. Jadi tentang aritmatika dasar. Nah, bentuk seperti ini sangat sering keluar ya. Jadi kalau soal seperti ini yaitu kita langsung bahas, yaitu yang dimana 2/3 ditambah 2/1/3 sama dengan pilihannya A 5/1/3, B 5, C 4/1/3, D 4/1/3, E 4. Baik teman-teman, untuk membahas soal seperti ini sangat gampang sekali. Jadi di sini yaitu ada 2 sama 2, ada 2/3 sama 1/3 yang dimana merupakan pecahan biasa. Jadi bisa tinggal kita tuliskan yaitu 2 ditambah 2, oke ya. Ini kita pisahkan, kemudian ditambah ya, kemudian ditambah 2/3 ditambah 1/3. Nah, kalau pecahan seperti ini penyebutnya sudah sama, sudah bisa kita selesaikan ya. Maka di sini 2 tambah 2 yaitu 4 ditambah 3/3. Nah, kita tahu ya bahwasanya 3/3 itu sama dengan ya 1. Maka 4 tambah 1 sama dengan, iya benar, jawabannya adalah 5. Opsi yang benar adalah yang B. Oke, sangat gampang ya. Oke, soal seperti ini yang nomor 6 ini juga sangat sering keluar di tes CPNS bagian TIU. Nah, langsung kita selesaikan. Ini kita langsung buat saja, kita bulatkan supaya gampang. Karena apa? Karena opsinya pun tidak mendekati semua, artinya sangat-sangat jauh. 37 dengan 3 kan jauh. Kemudian ke 0 jauh, kemudian 3,37, kemudian juga semuanya memiliki perbandingan yang cukup jauh. Nah, maka menyelesaikannya, ini 87 kita buat ke angka 86. Oke, kemudian angka 23 ini kita buat juga ke 20 ya. Jadi supaya gampang membagikannya. Artinya 86 dibagi 2 kan 43. Ya, 43.
Oke, 43. Nah, begini. Karena di sini ada 0 ya, berarti dia 4,3. Maka jawaban yang mendekati dari 4,3 adalah yaitu 3,73. 3,73. Ya, yang ini yang paling mendekati. Ini masih di bawahnya dari E. Ini juga masih di bawahnya. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, sangat mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. 32 kuadrat dikurang 28 kuadrat sama dengan A 144, B 160, C 240, D 244, E 264. Soal seperti ini juga sangat sering keluar di tes TIU untuk CPNS. Oke, kita jawab. Untuk menjawab soal seperti ini, yaitu kita harus paham konsep, yaitu A kuadrat tambah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sama hasilnya dengan yaitu A dikurang B, ya. Kemudian A ditambah B. Nah, ini dia. Jadi, untuk konsep seperti ini adalah penjabarannya A kurang B dikali A tambah B. Ya, jadi ini adalah sama bentuknya dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, sama dengan kita buat bentuknya seperti ini. A kuadratnya tadi di sini 32 kuadrat dikurang 28 kuadrat. Artinya A-nya adalah 32. Kemudian B-nya berapa? Ya, 28. A-nya 32, kita tulis ulang, ditambah B-nya berapa? 28. Sama dengan, nah berapa 32 dikurang 28? Iya, 4. Dikali, karena ini buka kurungnya, dikali, ya 32 tambah 28 adalah 60. Maka hasil dari 4 kali 60 adalah 240. Ya, kita lihat jawaban mana yang benar. Ya, option yang C, 240. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal-soal seperti ini juga sangat-sangat sering keluar di tes TIU CPNS. Untuk menjawab soal seperti ini, kita baca dulu soalnya, yaitu akar dari 3 kurang 1,56 ditambah akar dari 1 kurang 0,75. A 1,43, B 1,47, C 1,70, D 1,87, yang E 2,07. Nah, sama dengan. Oke, sekarang kita selesaikan dulu, yaitu 3 dikurang 1,56, yaitu hasilnya adalah 1,44. Kemudian ditambah akar dari 1 dikurang 0,75 berapa? Iya, 0,25. Kita lihat angkanya. Nah, akar dari 144 kan dia itu 12. Akar dari 25 yaitu 5. Artinya 5 kali 5, 25. 12 kali 12, 144. Ini dia. Nah, kebetulan ini 1,44. Maka akar dari 1,44 adalah ya 1,2. Ditambah akar dari 0,25, kalau 25, akar dari 25 yaitu 5. Maka akar dari 0,25 yaitu ya 0,5. Oke, sama dengan 1,2 ditambah 0,5 berapa? Yaitu 1,70. Maka jawaban yang benar adalah ya option yang C. Oke, sekian dulu pembahasan untuk soal TIU dalam persiapan CPNS 2023 untuk sahabat yang menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang, yang dimana untuk jadwal CPNS 2023 pastinya akan dilakukan di tahun 2023. Jadi sahabat semua, silakan persiapkan diri dari sekarang karena tahun 2023 akan semakin dekat. Segala persiapan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan dengan hasil yang lebih baik lagi. Oke, salam dari sahabat belajar, salam Mustafa Saragi, salam sukses.